Kembali lagi di channel King Football. Hari ini King Football akan membahas kisah Kapten Manchester United Bruno Fernandes ternyata sempat jadi back dan kiper. So, sebelum kita masuk ke topiknya, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel King Football, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, klik tombol loncengnya agar kalian dapat mengetahui informasi-informasi dunia sepak bola terbaru dari channel ini. Tinggalkan like dan komen, bantu channel ini untuk tembus 100.000 subscriber ya. Thank you untuk semuanya, enjoy, stay tuned. Ini dia topik pembahasannya. Ada kisah menarik dari kapten klub Liga Inggris yakni Manchester United yakni Bruno Fernandes yang sempat berposisi back dan kiper sebelum menjadi gelandang yang sukses. Penggemar sepak bola pastinya mengetahui sosok Bruno Fernandes sebagai playmaker yang mahir mengumpan dan bisa mencetak gol. Terlebih lagi, bintang asal Portugal ini juga pernah mendapatkan pujian dari kapten Manchester City yakni Kevin De Bruyne bahwa Bruno adalah sosok mesin yang kreatif atau bisa disebut dengan creative machine. Namun, menariknya kapten timnas Setan Merah ini mengungkapkan bahwa ia sempat menjadi bek tengah hingga kiper sebelum terkenal sebagai gelandang kreatif yang bagaimana kita bisa lihat saat ini. Sekedar information, Bruno Fernandes mulai karirnya di bawah Steve Vita yang mana ia membela klub tersebut selama 8 tahun. Saya sudah memainkan setiap posisi di atas lapangan. Saya memulai karir sebagai bek tengah hingga berusia 5 atau 16 tahun lalu. Saya berpindah posisi karena saya bilang ke manajemen saya tidak mau jadi bek tengah. Kambung mantan pemain Sporting Lisbon itu. Sejak saat berusia 16 tahun dan berlatih dengan U17 karena seorang pemain absen. Semua ada saya dan kemudian ada saya dan pemain satunya yang seumuran dengan saya. Dia pemain yang kreatif dan agresif, sedangkan saya adalah bek yang lebih membawa bola. Manajer berkata pada saya lebih memilih memakai partner andal, dia lebih agresif, lebih kuat dari Anda. Hal itu membuat Bruno Fernandes akhirnya tidak menjadi bek tengah lagi yang untungnya kapten Manchester United ini saat itu menanggapi hal itu dengan positif hingga ia bisa sukses sampai sekarang. Disisihkan dari posisi back merupakan hal yang sempurna bagi saya, kata Bruno Fernandes. Saya menyesuaikan diri dengan usia saya dan manajemen berkata kita tak punya striker. Saya langsung mengatakan sambil mengajukan jari, ada saya akan bermain sebagai striker, tutup Bruno. Gelandang serang berusia 29 tahun ini telah lantas mengungkapkan bahwa ia akhirnya mencetak 2 gol saat dipasang sebagai striker dan ternyata juga pernah jadi wingback kiri loh. Latihan pertama saya bermain sebagai striker, saya mencetak 2 gol. Saya sudah bermain di setiap posisi, bahkan di Italia bersama Udinese dan Sampdoria saya bermain sebagai wingback kiri. Tak cukup sampai di sana, Bruno ternyata juga mengaku bahwa dirinya pernah menjadi kiper walaupun hanya sebatas menjadi penjaga gawang cadangan saja. Hanya kiper yang tak pernah saya mainkan, tetapi saya pernah duduk di bangku cadangan sebagai kiper kedua. Kalau tidak salah saya berusia 12 tahun saat itu. Walaupun demikian, karena kemampuan mencetak golnya yang bagus dan merupakan sosok kreatif, ia lebih cocok dijadikan gelandang serang yang bertugas sebagai playmaker layaknya Kevin De Bruyne. Selain merupakan pemain serba bisa, Bruno Fernandes ternyata juga memiliki satu keunggulan lain, yaitu jarang cedera, yang kiranya membuat Manchester United full senyum. Ya, sejak mengawali karir profesionalnya bersama Navora pada Agustus 2012 silam hingga beritanya dibuat, Bruno Fernandes hanya mengalami cedera sebanyak sekali saja. Hal itu terjadi pada musim 2018-2019 yang membuatnya menepi hingga 10 hari hingga akhirnya harus melewatkan 2 pertandingan bersama timnas Portugal.
Selain itu, Bruno Fernandes hanya absen sekali bersama Sampdoria karena flu pada musim 2016-2017 dan sekali absen juga saat bersama Manchester United saat musim 2021-2022 karena gara-gara sakit. Ngomong-ngomong karir sepak bola profesional Bruno Fernandes itu bermula di klub Serie B dan atau berkompetisi level kasta kedua Liga Italia bernama Navora. Bruno pernah berseragam Navora pada musim 2012-2013 di mana sang pemain sukses mencetak 4 gol dari 23 penampilan di Serie B. Pada musim berikutnya, Bruno direkrut oleh klub Serie A Udinese. Ia bermain selama 3 musim bersama Udinese lalu pindah ke Sampdoria pada musim 2016-2017. Hanya bertahan 1 musim di Sampdoria, Bruno Fernandes akhirnya pulang ke negara asalnya yang membela Sporting Lisbon dengan mahar 9,7 juta euro atau sekitar 168 miliar. Bersama Sporting Lisbon, performa Bruno Fernandes semakin meningkat. Di musim pertamanya saja, Bruno berhasil mencetak 16 gol dan 20 assist dari 56 penampilan. Perjalanan karir Bruno Fernandes sangat berperan dalam membantu Sporting Lisbon meraih gelar Taça da Liga dan Taça da Portugal musim 2018-2019. Mengarungi musim 2019-2020, Bruno Fernandes tetap menunjukkan permainan yang ciamik. Dari 17 laga Premier Liga, Bruno mencetakkan torehan 8 gol. Pesona impresif dari Bruno Fernandes itu pun membuat The Red Devils jatuh hati. Pada bursa transfer Januari 2020, Manchester United akhirnya menyatakan kesepakatan dengan bos Sporting Lisbon mengenai hijrahnya sang pemain ke Old Trafford. Playmaker berpostur 179 cm itu pun menjaki kaki mengikuti jejak Cristiano Ronaldo yang juga pindah dari Sporting Lisbon ke Manchester United. So, begitu saja perjalanan dari karir seorang Bruno Fernandes. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Bantu channel ini untuk tembus 100.000 subscriber.